Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aira Pratama. Saya dari program studi psikologi 2020. Saya dari kelas E dan saya dari kelompok 7. Saya sekelompok dengan Muhammad Hafizuddin. Dan pada kesempatan kali ini saya membuat video sebagai salah satu syarat mata pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana di kelompok 7 ini saya mendapatkan tema bahasan mengenai menulis esai. Untuk pembahasannya akan dibagi dua dengan rekan saya Hafiz, namun pada kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan dari awal mengenai esai. Sebetulnya apa sih esai itu? Kadang kita sering mendengar kata esai ini, boleh dibilang ini sangat familiar, bahkan tidak asing di telinga kita. Bahkan esai ini sering dipergunakan ketika kita untuk membuat sebuah rancangan masa depan atau future, atau misalkan goals, atau misalkan untuk beasiswa biasanya, untuk LPDP, untuk beasiswa yang lain biasanya diperlukan membuat suatu esai, karena itu merupakan salah satu patokan di mana kita bisa melihat kemana arah tujuan dia, kemana maksud dia, dan apa yang akan dia lakukan jika dia goals atau berhasil mendapatkan beasiswa ini atau salah satu tujuan yang dia harapkan, yaitu melalui esai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai esai. Apa sih sebetulnya esai itu? Esai adalah sebuah tulisan yang menggambarkan opini si penulis tentang subjek tertentu yang sedang dicoba untuk dinilai. Dan juga ada sebuah esai adalah sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Nah, kemudian ada juga lagi esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kemudian dalam segi bentuk, sebuah esai dasar dibagi menjadi 3 bagian. Pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi. Kemudian yang pertama, subjek bahasan dan pengantar tentang subjek meliputi tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek, dan terakhir adalah konklusi yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan, dan tubuh esai, serta ditambahkan melalui beberapa observasi. Jenis esai, jadi sebetulnya esai itu banyak, tidak satu atau dua jenis. Bahkan dibalik itu, jika kita pelajari lebih lanjut atau kita telusuri atau kita cermati, di dalam esai itu dia memiliki beberapa jenis. Salah satu contohnya diantaranya adalah esai deskriptif atau esai definitif, esai tajuk atau esai editorial, kemudian ada esai cukilan watak, kemudian ada esai pribadi, ada esai reflektif, kemudian ada esai kritik atau esai argumentasi, ada esai proses, esai perbandingan, esai sebab akibat, esai problem atau solusi, dan lain sebagainya. Namun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini tidak semua, karena ada beberapa bahasan yang akan dibahas oleh beberapa rekan saya. Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai esai, jenis-jenis esai. Yang pertama itu adalah esai deskriptif atau esai definitif. Esai deskriptif atau definitif ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. Kemudian esai tajuk atau editorial. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Tajuk surat kabar tidak perlu disertai dengan nama penulis. Nah, itu esai tajuk atau esai editorial. Kemudian ada esai cukilan watak, yang dimana definisinya, esai ini memperbolehkan seorang penulis untuk membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang
kepada para pembaca. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini, penulis tidak menuliskan biografi. Ia hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Kemudian esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan, saya adalah saya. Saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya dan pandangan saya tentang hidup. Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. Kemudian ada esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan sangat berhati-hati. Beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Kemudian ada esai kritik. Di dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Misalnya, lukisan, tarian, pahat, patung, teater, kesusastraan, dan lain sebagainya. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seorang pemain seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer, dan lain sebagainya. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra disebut dengan karya sastra. Dan kemudian akan ada beberapa bahasan yang mungkin akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Afisuddin. Dan mungkin itu beberapa esai yang tadi telah saya bahas, dimulai dari esai deskriptif atau esai definitif, kemudian ada esai tajuk dan esai editorial, kemudian ada esai cukilan watak, kemudian ada esai pribadi, esai reflektif, esai kritik, dan lain sebagainya. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian yang barangkali bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ahmad Hidayatullah MPD yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Dan mohon maaf jika dalam materi yang telah saya sampaikan terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan, karena saya masih dalam tahap belajar. Dan jika ada hal yang mungkin keliru, mohon dikoreksi oleh rekan-rekan atau Bapak Ahmad selaku dosen saya dan dosen kami semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis menyatakan, saya adalah saya. Saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya dan pandangan saya tentang hidup. Ia akan membukakan tabir tentang dirinya sendiri. Esai tajuk atau editorial. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini mempunyai salah satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Tajuk surat kabar tidak perlu disertai dengan nama penulis. Esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang terhadap para pembaca. Lewat cukilan watak ini, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini, penulis menuliskan biografi. Ia hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Saya ada beberapa jenis. Yang pertama, esai deskriptif atau definitif. Yang kedua, esai tajuk atau editorial.
Yang ketiga, esai cuplikan otak. Yang keempat ada esai pribadi. Yang keenam ada esai rekreatif. Yang kelima ada esai kritik atau argumentasi. Yang keenam ada esai proses. Yang ketujuh ada esai perbandingan. Kedelapan ada sebab akibat. Yang kesembilan ada esai problem dan solusi, dan lain-lain sebagainya. Esai deskriptif atau definitif. Esai deskriptif ini dapat menuliskan sebuah subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalkan kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan lain-lain. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seorang pemain seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Kritik menyangkut karya sastra tersebut. Karya sastra